Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa, yang bergabung banyak sekali, Pak Guru sangat senang. Kita mulai belajar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Ini sebelum pelajaran ini dimulai, anak-anak membantu orang tuanya. Sudah. Apa saja ya kegiatannya membantu orang tua? Mencuci piring. Cuci piring, apalagi yang sudah dilakukan loh ya. Untuk menumbuhkan semangat kita belajar hari ini, kita akan menyanyi bersama terlebih dahulu. Dan sebelumnya di tema 2 ya, tema 2. Hari ini kita akan mencoba masuk pada pelajaran tema 3. Kegiatan belajar hari ini nanti kita akan mulai dengan mengamati, kemudian tanya jawab, kemudian komunikasi. Baik, mikrofonnya bisa dimatikan dulu ya. Di bagian akhir setelah rangkaian kegiatan itu kita pelajari, anak-anak akan menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini itu apa saja. Kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Gambar ini kita akan bandingkan dengan gambar yang kedua. Adakah perbedaannya? Baik, coba berikan pendapat anak-anak tentang kedua gambar ini. Siapa yang ingin berbicara di awal? Satu lagi membaca buku. Yang satu lagi membaca buku. Terus? Yang satunya lagi main HP. Main HP. Ya, jadi gambar pertama ini anak-anak yang sedang membaca buku. Gambar satunya itu memegang HP bareng-bareng. Ini bisa seperti mabar ya, main bareng. Nah, dalam situasi saat ini kita memang dalam pembelajaran daring, ketika HP itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Ya, banyak hal-hal negatif. Jadi menggunakan HP pun harus dengan bijak. Anak-anak menggunakan HP sesuai kebutuhan untuk mempelajari materi, membaca artikel, membaca berita, mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan lewat grup WhatsApp-nya, seperti itu ya. Ya, terima kasih kepada Mbak yang sudah. Nah, sekarang kita akan mengamati kembali gambar apa ya yang sudah muncul ini, anak-anak. Memanen padi, Pak. Memanen padi. Memanen padi. Di mana kegiatan tersebut dilakukan? Di sawah. Di sawah. Adakah sawah di sekitar rumah kalian? Sawah. Ada, banyak ya. Apa nama profesi orang tersebut? Petani. Petani. Apa yang anak-anak ketahui tentang tanaman ini? Untuk apa ya, Mas Bagas, silakan. Makan. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Beras, Pak. Ya, betul sekali. Nasi berasal dari beras, tepat sekali. Jadi sebagian besar penduduk di Indonesia itu makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras. Nah, kan mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Apakah sudah dibaca di rumah teksnya? Sudah, yeah. Oh iya. Kita akan lanjutkan membuat kalimat pertanyaan. Dalam membuat kalimat pertanyaan itu dibutuhkan kata tanya. Katanya yang pertama adalah apa? Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau benda. Contoh, apa yang ditanam Pak petani di sawah? Menanyakan benda, bendanya apa yang ditanam. Kemudian kata tanya yang kedua adalah di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana tempat tinggalmu? Atau di mana rumahmu? Yang ketiga adalah kata tanya kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Selanjutnya kata tanya selanjutnya adalah siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Yang kelima, mengapa?
Kata tanya mengapa itu digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan sebab. Mengapa Pak Tani gagal panen? Karena banyak hama. Yang keenam adalah bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. 6 kata tanya ini dapat anak-anak gunakan untuk membuat pertanyaan dari teks. Contoh paragraf 1. Padi adalah tanaman yang sangat penting. Adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Ini menerangkan suatu benda. Bendanya apa? Padi. Maka untuk menanyakan suatu benda itu digunakan kata tanyaannya apa? Untuk menerangkan suatu benda. Nah, dari kalimat dalam teks pertama ini dapat kita buat kalimat pertanyaannya. Apa nama tanaman yang sangat penting di Indonesia? Bisa membuktikan kalimat tanya yang kita buat itu dengan jawaban yang ada di teks tadi. Contoh, apa nama tanaman yang sangat penting di Indonesia? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Kalimat keempat, Mas Arjuna ya, tolong dibacakan Mas Juna. Dan seterusnya. Dengan curah hujan tinggi. Baik, terima kasih Mas Juna. Menerangkan lokasi atau tempat tumbuhnya padi. Berarti kata yang digunakan apa? Kata tanyanya yang digunakan. Di mana? Di mana, betul sekali. Bagaimana kalimat pertanyaan yang bisa kita buat? Ya kata tanya di mana ini kita letakkan di depan. Di mana padi dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Dengan jawaban yang ada di dalam teks nyambung. Sekarang anak-anak akan mencermati paragraf kedua dan paragraf ketiga. Buatlah daftar pertanyaan dari paragraf kedua dan ketiga sesuai yang ada dalam teks. Silakan LKPD 1, anak-anak buka. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Mas Fatur mengangkat tangan. Pak, yang ditulis sama jawabannya juga. Ya, pertanyaannya dulu boleh. Sekalian jawabannya juga bisa. Si Mas Dika. Sudah selesai, Pak. Mas Dika sudah selesai. Wah, luar biasa. Mbak Siva mengangkat tangan. Mas, masih mute, mic-nya dinyalakan dulu. Sudah selesai? Sudah selesai. Oh ya, baik. Waktunya sudah selesai, waktunya sudah cukup. 5 soal selesai, Pak. Oh ya, Pak Guru minta untuk dibacakan. Tanaman yang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Ya, jawabannya? Karawang, Jawa Barat. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah butir padi yang dalam sekam. Iya, luar biasa. Sudah angkat tangan. Silakan Mbak Sabrina. Berapa lama tahap pertumbuhan padi berlangsung? Ya. Hingga 130 hari. Berapa tahap pertumbuhan padi? 3 tahap. Baik, jadi begitu ya cara membuktikan pertanyaan dengan yang jawaban yang ada di dalam teks. Ya, nanti diperbaiki ya. Kata tanya diletakkan di bagian depan. Begitu ya Mas Derif ya. Itu anak-anak, jadi dalam membuat kalimat pertanyaan itu harus menggunakan kata tanya dan diletakkan di depan ya. Sekarang kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah penampakan alam. Apa saja ya penampakan alam yang ada di Indonesia? Mari kita akan pelajari. Berapa ya ini? Gunung. Gunung ya. Penampakan alam yang pertama adalah dataran tinggi anak-anak. Permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya dimanfaatkan untuk kebunan, kemudian objek wisata, usaha peternakan. Dataran rendah seperti tempat tinggal kita. Berbah itu termasuk dataran rendah. Permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Pertanian, peternakan juga bisa. Peternakan, perumahan, dan industri, serta berbagai jenis kegiatan perkebunan ya, seperti kelapa atau tebu. Pak, rumah saya di depan sawah juga. Oh ya, Mbak Alia. Adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Daratan dan laut. Batasnya inilah yang disebut dengan pantai gitu ya. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Nah, biasanya yang landai-landai itu seperti pantai selatan Pulau Jawa, itu banyak dimanfaatkan sebagai objek wisata. Mbak Aska mengangkat tangan atau kepencet? Saya lahir di Gunung Kidul, Pak. Oh, Mbak Aska lahir di Gunung Kidul. Di mana, Mbak? Dekat pantai? Palian. Oh, di Palian. Oh, berarti kalau ke pantai mana itu yang lewati Palian itu? Baron, Sunda. Ya, Baron, Sunda. Iya. Di garam juga banyak kita jumpai di pesisir
laut. Terutama kalau di Pulau Jawa itu paling banyak di pulau pesisir pantai utara ya. Namun kita juga harus bijak dalam menggunakannya supaya tetap dapat dinikmati terus-menerus. Berikut ini ada beberapa cara untuk mempertahankan tanaman padi supaya tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya yang membantu untuk menjaga mempertahankan tanaman padi. Sekarang anak-anak akan membuka LKPD 2, mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dataran pantai. Sudah selesai, Pak. Wah, Mas Dante sudah selesai. Wah, luar biasa. Siapa tadi yang sudah mengangkat tangan yang sudah selesai tadi? Sudah selesai, Pak. Dante, Pak. Oh, Mas Dante, nggih. Mas Dante. Siapa lagi? Pak Guru buka di yang sudah mengangkat tangan. Dan Mbak Nadia, Mbak Nadia juga sudah selesai ya? Ya. Mas Arjuna. Sudah. Ya, Mbak Dewita. Tuh Mbak Azarin juga sudah selesai? Sudah, Pak. Nggih. Mbak Sabrina juga sudah selesai? Baik. Dulu siapa yang akan membacakan hasil identifikasi karakter dataran tinggi, rendah dan pantainya? Ya, Afika boleh dibaca, Mbak Afika. Laut berpasir, Ya. airnya asin, Airnya asin. Sumber daya alamnya? ikan dan rumput laut. Oh ya, mata pencarian penduduk? Nelayan. Nelayan. Nggih. Terima kasih, Mbak Sabrina. Boleh sudah mengangkat tangan. Silakan Mbak Sabrina. Karakteristik dataran tingginya? Permukaan tingginya 500 meter. Ciri-ciri sumber daya alamnya? Memiliki ketinggian yang di atas permukaan laut. Ya. Di hasil pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan, nggih. Manfaat? Mata pencaharian? Peternak, pedagang. Oh iya, nggih. Terima kasih Mbak Sabrina. Belum selesai, nanti bisa diselesaikan ya, bisa dilanjutkan diselesaikan karena nanti siang juga akan diunggahnya nanti siang. Sekarang adalah saatnya mengerjakan soal evaluasi. Lewat chat juga bisa, menggunakan browsernya itu juga bisa membuka di chat yang Pak Guru kirimkan, bisa juga membuka grup ruang belajar yang sudah Pak Guru kirim. Nah, siapa yang sudah selesai angkat tangan? Fadil. Ya, Fadil sudah selesai mengerjakan evaluasi? Wow, luar biasa Mas Fadil, nggih. Saya Pak Arjuna. Arjuna sudah, ya. Dari. Oh ya. Saya Pak. Oh, Janet, nggih. Baik anak-anak kita. Saya sudah selesai Pak. Oh iya, Mas Inko ya. Oke. Ya. Baik, Saya mari. sudah bisa login Pak. Bagaimana? Ya Pak. Sudah bisa login Pak. Oh iya, Mas Fatur sudah bisa login. Sudah. Ya, Saya baik sudah selesai Mas. Pak. Oke. Baik anak-anak, yang sudah selesai, mari kita lanjutkan. Nanti yang belum bisa masuk akan Pak Guru bimbing setelah ini ya. Jadi hari ini kita sudah belajar membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian materi berikutnya juga kita sudah mempelajari kenampakan alam di Indonesia. Ada apa saja tadi kenampakan alam yang ada di Indonesia? Dataran tinggi, terus dataran rendah, lalu pantai. Baik, ya, bisa mengunggah LKPD 1 dan 2 itu ke Google Drive. Alamatnya ini nanti Pak Guru kirim lagi ke WhatsApp Ruang Belajar 4A. Ya Pak. Oke. Nah, baik. Tugasnya adalah setelah dibaca di depan orang tuanya, mintalah tanda tangan orang tuamu di bagian bawah LKPD. Ya Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Aku ini sinyal jelek. Oh ya Mbak Alia sinyal. Ya baik, kita selesai pelajaran kita hari ini. Di pertemuan yang akan datang kita akan masih berkaitan dengan kalimat tanya ya, kalimat tanya. Namun kita hubungkan dengan kegiatan wawancara nanti di tema 3. Mari kita akhiri terlebih dahulu ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk hari yang akan datang. Allahumma amin. Amin. Baik, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.